Today, the present director, Sir Lawrence Bragg, maintains this great tradition. He is giving one of a series of lectures to school children, which were inaugurated by Michael Faraday. And he is performing one of Faraday's own experiments. A Wimshurst machine, this giant one was built by Wimshurst himself, is being used to charge a wire cage. It's known as Faraday's bird cage. Halo semua, perkenalkan nama saya Nathanael Ramoti Badai Siombing, NPM 24 03 50 10 097. Nah, saya Arif Rahman, NPM 2403 50 10 189. Perkenalkan, nama saya Simon Matthew Aprili Sutayan, NPM 2203 50 10 142. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagas Brawardana, NPM saya 2403 501 0077. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Nathanael Tarasian. Saya dari Prodi Teknik Sipil, NPM saya 2403 5010 092. Teman-teman pernah tahu nggak sih, kalian kepikiran gimana bisa listrik nyala di rumah dan HP bisa di-charge dan motor listrik itu bisa berjalan? Kalau ngomongin listrik, kita nggak bisa lepas dari seorang nama ilmuwan legendaris, yaitu Michael Faraday. Yes, dia bukan superhero di Marvel ya, tapi kalau nggak ada dia, dunia ini bisa menjadi gelap gulita karena lampu seperti kita tahu membutuhkan listrik. Dari yang awalnya menjadi tukang jilid buku, dia bisa menjadi ilmuwan yang bikin kita nggak bisa menikmati teknologi modern. Nggak percaya? Yuk kita bahas bareng. Awal kehidupan Michael Faraday, dia lahir di Inggris tahun 1791. Dia berasal dari keluarga yang miskin, dan ayahnya itu seorang tukang besi. Dan juga Michael Faraday tidak punya akses ke pendidikan tinggi. Tapi satu hal yang bikin dia sukses menjadi seorang ilmuwan yang legendaris, yaitu karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Karena dia nggak bisa sekolah, akhirnya dia bekerja di toko buku dan menjadi tukang jilid. Tapi dia tidak hanya sekedar menjadi tukang jilid ya, dia juga suka membaca buku-buku ilmiah di toko buku itu. Nah, dari situlah dia kenal banget dengan dunia listrik dan magnet. Nah, nasibnya berubah pas dia dapat kesempatan berkuliah ilmiah dari Sir Humphrey Davy, seorang ilmuwan terkenal. Faraday dengan penuh keberanian mengirim catatan kuliahnya yang super lengkap ke Davy. Davy pun terkesan dan mengajak Faraday kerja sebagai asistennya di Royal Institution. Dan dari sinilah perjalanan Faraday sebagai ilmuwan dimulai. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin Faraday terkenal dan menjadi legenda. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Kalian pernah dengar gak sih kalau magnet itu bisa menghasilkan listrik? Ini disebut dengan elektromagnetik. Dan Faraday lah yang pertama kali membuktikannya. Dia mengambil kumparan kawat dan magnet, lalu dia gerakin magnetnya masuk dan keluar dari kumparan. Tiba-tiba ada aliran listrik. Listrik muncul saat magnet didekatkan ke kumparan karena adanya induksi elektromagnetik. Ketika magnet bergerak mendekati atau menjauhi kumparan, medan magnet di sekitar kumparan berubah. Perubahan medan magnet ini menyebabkan arus listrik mengalir dalam kumparan. Sesuai dengan hukum Faraday, semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Ini adalah prinsip dasar generator listrik yang sekarang dipakai di PLTA, PLTU, dan pembangkit listrik lainnya. Nah, contoh lainnya ada apa lagi sih? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, motor listrik pertama di dunia. Kalian tahu nggak sih, kalau Faraday itu adalah orang yang menciptakan motor listrik pertama di dunia. Bayangin kalau nggak ada blender, kipas angin, dan juga motor listrik, kalian nggak bakal bisa ngerasain kayak sekarang. Faraday adalah orang pertama yang menciptakan motor listrik primitif, yang hingga kini prinsipnya masih dipakai di motor listrik modern. Yang ketiga, perlindungan dari gelombang listrik. Kalian tahu nggak sih,
kalau kita tuh dapat terlindungi dari medan listrik di luar kalau misalnya kita lagi di mobil, itu adalah prinsip dari eksperimen Faraday. Eksperimen Faraday membuktikan kalau misalnya kita lagi di ruangan tertutup logam, kita akan dapat terlindung dari medan listrik di luar. Salah satu contohnya adalah ketika lagi di mobil dan juga pesawat. Selain itu, barang-barang di sekitar kita juga dapat melindungi kita dari medan listrik, seperti microwave biar gelombang nggak bocor, setelah itu dan juga ruang tahan listrik di laboratorium. Nah, yang keempat, hukum elektrolisis. Faraday juga menemui hukum elektrolisis yang membantu perkembangan baterai dan penyempuan logam. Bayangin, kalau nggak ada baterai. Sekarang, mari kita lihat gimana penemuan Faraday masih dipakai sampai sekarang. Yang pertama, revolusi listrik dan energi terbarukan. Generator listrik di PLTA, PLTU, PLTN semua berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Mobil listrik Tesla dan motor listrik pakai prinsip dasar motor Faraday, yaitu visual transformator listrik, pembangkitan listrik, dan kendaraan listrik modern. Tahu gak, Einstein begitu ngefans sama Faraday sampai-sampai dia ngegantung foto Faraday di kantornya. Uniknya, Faraday gak pernah punya gelar akademik tinggi, tapi ilmunya diakui seluruh dunia. Nah sobat, gimana, keren banget kan perjalanan hidup Michael Faraday? Dari tukang jilid buku jadi ilmuwan yang mengubah dunia.